Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dicukur botak, bisa jadi karena ketombean. Yang tadi jawab salamnya paling kompak, semoga THR-nya banyak waktu lebaran. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat keimanan sehingga kita bisa berkumpul di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah dalam rangka meningkatkan ubudiyah atau kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam dan henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan sebuah judul tausiah yang kami beri nama 3 amalan untuk mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama termasyhur yang mendapat julukan Hujjatul Islam, yakni Al-Imam Al-Ghazali, lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah, pernah berkata, afdalu sababil ihya'illahi lana fi hadzal sabah huwa anna dzunubana katsratan jiddan wallahu yuridu lana an. Yang artinya, alasan terbaik Allah masih membangunkan kita di pagi hari adalah karena dosa kita yang masih terlalu banyak dan Allah menginginkan kita untuk bertaubat. Berdasarkan kalimat mulia ini, wahai saudaraku, artinya kita adalah manusia yang penuh dosa, baik dosa yang disengaja maupun atas khilafan, dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang nampak ataupun dosa yang tersembunyi. Oleh karena itu, setiap kita diberikan momen atau kesempatan bangun di pagi hari, artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mentaubati segala dosa-dosa kita. Demikian pula ketika kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di bulan suci Ramadan, mungkin masih banyak dosa yang setelah 11 bulan berlalu yang masih kita kerjakan. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan, jangan sampai Ramadan berlalu tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama ataupun amalan yang pertama untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ialah 1. Menghindari atau menjauhi perbuatan dusta. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan dusta atau perbuatan dusta ini membawa kita kepada sumber kejahatan yang akan membawa kita kepada jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadziba, fa inal kadziba yahdi ila fujur, fa inal fujur yahdi ila nar." Jauhilah di antara kamu perbuatan dusta, karena dusta membawamu kepada kejahatan dan kejahatan membawamu kepada api. Jadi berdasarkan sabda ini kita tahu, jangankan untuk mendapatkan ampunan, apabila dusta sering kita lakukan, maka justru akan membawa kita kepada jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di momentum bulan suci Ramadan ini, kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin menjaga lisan kita dari perbuatan dusta atau perbuatan yang merusak amalan ibadah puasa kita. Jadi tidak hanya dusta yang
dapat merusak pahala puasa kita, tetapi perbuatan-perbuatan lisan lainnya itu juga dapat menghapus pahala. Di antaranya itu perbuatan fitnah, menggunjing atau menghibah atau menyebarkan berita palsu atau hoax. Ini juga dapat membatalkan pahala puasa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajjatun fi ayyada'a ta'amahu wa." Barang siapa tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan dahaga yang ia tahu. Artinya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita menahan rasa lapar dan dahaga di bulan suci Ramadan, tetapi kita tidak menjaga lisan kita dari perbuatan ataupun ucapan dusta, maka sia-sialah amalan ibadah puasa yang kita lakukan. Bukan ampunan yang kita dapatkan, justru murka Allah yang membawa kita kepada jurang api neraka. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, maka langkah yang pertama adalah menjaga lisan kita sebisa mungkin untuk tidak mengatakan atau melakukan perbuatan dusta. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan yang kedua yang dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini adalah dengan memperbanyak istighfar dan zikir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya contoh suri tauladan yang baik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang maksum, yang Allah jaga dari perbuatan dosa. Tetapi dalam kesehariannya, beliau dijelaskan di sebuah hadis, tidak kurang dari 70 kali beliau mengucapkan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan itu kita kembalikan kepada diri kita. Diri kita adalah manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Maka alangkah sombongnya jika kita tidak memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hud, surah ke-11 ayat 3, wa anistaghfirullah, bismillahirrahmanirrahim, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu, yang artinya, dan memohonlah ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Artinya, surah ini, ayat ini memerintahkan kita agar kita senantiasa dalam kehidupan untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, maka tidak akan ada dosa-dosa kecil yang melekat kepada kita, melainkan gugur karena seringnya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di momentum bulan suci Ramadan ini, kita lebih banyak lagi kuantitas istighfar kita, dan tentunya juga dengan zikir-zikir atau kalimat taubah yang baik yang sering kita lakukan, seperti dengan membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan tentunya istighfar ini juga sama pentingnya seperti kita memanjatkan doa-doa baik, dan tentunya doa-doa baik itu akan banyak diijabah di bulan suci Ramadan jika kita bisa mencari waktu-waktu yang tepat. Salah satunya waktu itu adalah di saat kita melakukan syukur, yang kedua di saat kita menjalankan berbuka, atau di saat kita setelah menyelesaikan sholat wajib, dan tentunya yang paling penting adalah kita banyak istighfar dan berdoa di setiap itu agar dosa-dosa kita diampuni dan kita dijabah oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, adapun amalan yang ketiga atau amalan yang terakhir yang dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yaitu dengan taubatan nasuha atau dengan taubat yang sah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Tidak ada di antara kita yang terlepas dari dosa. Maka dari itu, jangan pernah kita menghina, jangan pernah kita menjatuhkan, jangan pernah kita memvonis orang lain berbuat dosa. Jikalau kita masih sulit mencari hari di mana hari tersebut matahari terbit dan tenggelam, kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu
setiap kita ini adalah makhluk yang penuh kelemahan, makhluk yang penuh dengan kekurangan, sehingga seringnya dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, di momentum bulan suci Ramadan kita jadikan sebagai momentum untuk kita melakukan taubat dan nasuha, yakni taubat yang tidak akan kita ulangi. Maka dari itu, salah satu syarat untuk dapat diterimanya taubat dan nasuha adalah yang pertama, kita wajib menyesali terhadap dosa yang kita lakukan. Kemudian, agar taubat dan nasuha diterima adalah kita berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Dan yang terakhir adalah kita bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali dosa yang pernah kita lakukan. Jikalau tiga hal ini bisa kita kemas, bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan di bulan suci Ramadan, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada kita dan kita dapat meraih predikat sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang kelak akan menjadi jiwa mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana itu sebagai tujuan puasa dari seorang yang beriman, yang termasuk atau tercantum di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tentunya apabila kita bisa melaksanakan taubat dan nasuha di bulan suci Ramadan ini, maka predikat takwa atau golongan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita raih. Dan semoga ini menjadi momentum titik balik kepada kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersih, hamba-hamba Allah yang suci dari